Hai semua rekan para guru dan tenaga kependidikan yang selalu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Guruku Indonesia yang menyajikan informasi-informasi update seputar dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan informasi seputar tata cara pendaftaran dan strategi yang harus diambil oleh para rekan-rekan guru honorer menjelang pendaftaran aparatur sipil negara, khususnya untuk tenaga P3K. Nah, di sini ini harus kita pelajari bagaimana strategi yang harus kita pilih ya, sehingga kita bisa meraih keberhasilan dalam tes tenaga P3K khususnya di tahap 1. Nah, seperti kita ketahui bahwa di tahap 1 ini yang diadakan pada bulan Agustus 2021, peserta tes khusus hanya diperuntukkan bagi guru tenaga honorer K2 dan guru honorer yang ada di sekolah negeri. Sedangkan untuk guru swasta serta mahasiswa PPG yang lulus prajabatan itu nanti akan mengikuti di tahap kedua dan tahap ketiga, yang mana akan diselenggarakan pada bulan Oktober dan Desember. Nah, pada tahap 1 ini rekan-rekan guru honorer yang ada di sekolah negeri dan rekan-rekan guru honorer K2 patut mencermati apa yang sudah disampaikan oleh Kemendikbudristek yang sudah dituliskan dalam halaman info GTK, di mana pada tahap 1 ini ada ketentuan bahwa jika ada formasi di sekolah kita masing-masing, maka kita harus melamar di instansi atau sekolah kita itu sendiri. Jadi misalkan kita melamar di posisi guru matematika dan ternyata di sekolah kita ada posisi guru matematika, maka kita tidak mempunyai pilihan lain selain memilih guru matematika di sekolah kita. Nah, yang kedua, jika tidak ada formasi di sekolah kita, berarti kita boleh melamar di sekolah lain. Contoh, Pak Andi, dia honorer di SDA. Akan tetapi di SDA tidak membuka formasi tersebut, maka Pak Andi harus mencari formasi yang relevan dengan bidang keilmuannya. Jadi jika di SDB ada formasi itu, maka Pak Andi boleh mendaftar di SDB. Nah, jadi di sini rekan-rekan kita harus melihat terlebih dahulu apakah di sekolah kita saat ini ya membuka formasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang ketiga, jika di sekolah kita ada formasi tapi kualifikasinya tidak sesuai, contoh misalkan guru SD tetapi ijazahnya tidak linear, misalkan kita lulusan bahasa Inggris atau lainnya yang notabene tidak boleh mengajar di SD, maka kita harus mendaftar di formasi yang sesuai kualifikasi pendidikan kita. Contoh, Pak Andi dia honorer di SDA tapi memiliki ijazah IPA, maka Pak Andi tidak boleh mendaftar di SDA tapi ikut formasi SMP yang membuka formasi ijazah IPA. Begitu juga contoh misalkan ada orang yang lulusan bahasa Inggris, dia honorer di SDC misalkan. Nah, karena bahasa Inggris sudah tidak boleh mengajar di tingkat SD, maka dia bisa ikut tes P3K ini dengan mengikuti formasi SMP yang membuka formasi ijazah S1 Kependidikan Bahasa Inggris. Nah, kemudian yang keempat, jika ada 3 guru honorer di SDA dan di SDA itu hanya tersedia 1, maka 3 orang ini harus mendaftar di SDA, tapi mereka tidak bisa mendaftar di SD lain. Wow, ini juga memberatkan sekali ya.
Jadi satu formasi harus berebutan dengan rekan-rekan kita sendiri, sehingga satu peserta akan mengisi kekosongan formasi, sementara yang dua yang tidak lolos masih bisa mengikuti seleksi di tahap kedua dan tahap ketiga di bulan Oktober dan Desember. Nah, yang terakhir, yang kelima, pada tes tahap 1 dan tahap 2 ya, kita tidak boleh lintas kabupaten. Jadi baru nanti di tes tahap ketiga kita boleh memilih lintas kabupaten. Nah, itu. Jadi ini yang perlu dipahami oleh para rekan-rekan guru honorer ya, sehingga kita bisa mengatur strategi, mengatur langkah-langkah persiapan sehingga kita bisa sukses dalam mengikuti seleksi aparatur sipil negara, khususnya untuk tenaga P3K. Semoga sukses rekan-rekan guru dan insan pendidikan di Indonesia, semangat dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk selalu mengupdate informasi terbaru dari channel kami, dan juga agar channel kami bisa lebih berkembang lagi. Baik, terima kasih. Tetap semangat rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.